wabarakatuh. Selamat datang di siniar kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu dampak media sosial yang terhadap kesehatan mental remaja nih. Bersama saya ada dua narasumber. Yang pertama ada narasumber pertama Indra, narasumber kedua ada Ahmad. Oke, yang akan berbagi pandangan berdasarkan data dan penelitian nih. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2023, lebih dari 79% pengguna internet di Indonesia adalah remaja dan dewasa muda. Namun, penggunaan berlebihan sering dikaitkan dengan kesehatan mental. Oke, narasumber pertama nih, pandangannya nih gimana nih? Oke, pandangan tetap tentang media sosial ya mas. Ya. Media sosial kan mencakup cukup besar ya mas ya. Makanya media sosial itu berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja, baik positif maupun negatifnya. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak negatifnya tuh cukup signifikan mas. Ibaratnya banyak sekali. Dikarenakan jika media sosial tidak digunakan dengan bijak dan baik ya mas. Ya. Yang pertama itu misal nih ada kecemasan dan depresi. Kecemasan dan depresi itu ibaratnya kayak kita remaja nih mas, membandingkan diri mereka dengan kehidupan yang sempurna. Ibaratnya kayak saya nih membandingkan dengan masnya Ahmad nih. Ya, dia sempurna, saya kok kayak gini-gini gitu ya mas. Kayak di bawahnya dibanding ya, gitu ya. ibaratnya dia upload nih di sosial media tiap hari main terus bajunya baru, terus sandangannya bagus-bagus, sponsor dari segi apapun itu mas. Makanya bisa aja menimbulkan rasa tidak percaya diri, perasaan dan tidak berharga, serta kecemasan berlebihan dan tidak bernilai mas. Gitu Ya. Lalu ini ada cyberbullying juga mas. Jadi cyberbullying tuh perundungan secara daring mas. Seperti apa tuh? Kayak komentar negatif, misalnya nih kita postingan kan, kita postingan terus ada yang komen negatif gini-gini, menghina fisik kayak apa kayak gitu-gitu. Lanjut ke biasanya tuh di komentar tuh ada pelecehan verbal mas, pelecehan verbal, dan biasanya tuh banyak rumor-rumor hoax kesebar gitu. Jadi dampaknya itu cukup serius mas, termasuk stres berat hingga keinginan bunuh diri. Sampai bunuh diri ya? Bisa mas, Bahaya, Pak. Bahaya banget. Iya. Masa nggak sampai gitu kan mas? Enggak. Ya mas. Terus tuh ada ini mas, gangguan pola tidur juga terganggu. Jadi penggunaan media sosial secara berlebihan, terutama sebelum tidur, itu dapat mengurangi kualitas tidur, menyebabkan kelelahan yang berkepanjangan gitu. Iya. Lalu memicu gangguan konsentrasi dan emosi. Ya. Oke, saya lanjut nih mas. Ya. Yang keempat tuh ada kecanduan media sosial mas. Bisa kecanduan ya? Iya mas. Ibaratnya kayak wah nggak kenal waktu gitu mas. Main media sosial terus. Berjam-jam. Iya, terus bergantung pada media sosial untuk validasi. Kayak tadi ya mas, kayak like, komentar yang jelek-jelek itu ya mas. Nah makanya. Lalu yang menyebabkannya ada sulit lepas dari gawai mas. Handphone, gadget lah ibaratnya mas. Sulit lepas ya mas, ibaratnya di mana-mana harus ada handphone. Sekarang kan anak muda kan misal kalau ke WC tuh, bokor tuh harus kan pakai handphone. Masa sendiri ngalami nggak? Alami mas. Ngalami kan. Nah, makanya tuh sekarang apa pakai handphone. Lalu menurunnya prestasi akademik mas. Nah itu kan kalau udah berlebihan misal main game atau apa itu kan jadi lupa belajar. Ibaratnya harusnya besok ujian malamnya malah push rank sampai pagi gitu mas. Tidak mementingkan prestasi akademik. Lalu yang ketiga ada berkurangnya interaksi sosial secara langsung mas. Kayak apa tuh? Ibaratnya kita kan main terus nih mas di rumah, nggak jadi pendiam gitu ya mas. Jadi pendiam cuma main gadget terus. Introvert ya? Iya introvert mas. Nolep. Diajak keluar tuh susah gitu mas. Makanya itu bahaya banget Bahaya. mas. Iya. Terus tuh masih banyak lagi mas. Ada lagi nih kayak gangguan citra tubuh
Seperti apa tuh? kayak konten tentang standar kecantikan atau tubuh yang ideal itu bisa nyebabin remaja tuh kayak nggak puas sama penampilan sendiri mas, jadi nggak pede. Terus bisa-bisa tuh habis nggak pede kayak dia depresi, terus gangguan makannya tuh keganggu, Pola makannya keganggu, pola makannya. ya terus merasa minder dan stres gitu-gitu. Apalagi kalau apa mas, kalau misal main HP nih tiduran terus kan bisa apa tulangnya Pinggangnya sklerosis kayak gini ya kan, Iya, gitu loh mas. bengkok. Iya, Iya. makanya bisa kayak gini atau gitu ya mas. Oke, saya izin menambahkan lagi ya mas. Ya, apa Yang tuh? keenam itu ada menurunnya kesehatan emosional mas. Hmm. Ini menurut saya paling bahaya mas. Nah, kenapa paling bahaya mas? Karena paparan informasi terkait itu kok bukan terkait mas, maksudnya paparan informasi negatif, berita buruk atau kritik tentang kita gitu loh, mas. Di media sosial kan dapat menyebabkan mudah marah, ibaratnya terpancing gitu mas. Ibaratnya masnya nih saya katain, wah kamu mas kok gini, terus kamu nggak terima gitu mas. Sensi ya? Iya, ibaratnya Iya. sensi. Jadi emosionalnya itu tidak bisa terkontrol, ibaratnya kayak belum dewasa gitu mas. Lalu perasaan tertekan, jadi kita kurang percaya diri gitu ya mas. Mau keluar nih, wah kamu gini fisiknya gini gitu, waduh. Jadi keluar, Minder. ya jadi minder. Minder. Keluar jadi, aduh aku banyak kurangan nih. Jadi pembatasan interaksi sosial langsung gitu tadi mas. Oke, selanjutnya nih ada upaya mengatasi dampak negatifnya tuh. Gimana tuh cara apa? Kita nih sebagai anak muda cara mengatasi media sosial nih. Jadi kayak minder, kayak apa ya, gengsi gitu loh. Jadi takut kemana-mana. Gimana nih mas-masnya nih? Saya dulu nih mas. Ya. Oke, yang pertama tuh soal pertama yang paling berat adalah edukasi digital. Kan ini kan temanya tentang sosial apa? Media sosial ya mas, Iya, media iya. sosial. Nah, otomatis kan 24 jam bisa scroll akses. Nah, yang pertama tuh kita membuat edukasi digital. Kenapa kok perlu? Karena diajarkan literasi digital agar mampu memilah konten yang sehat mas. Nah, selain itu ya Mas ya, pembatasan waktu penggunaan sangat penting. Orang tua dan guru harus berperan aktif dalam mendampingi remaja. Dibatasi nggak waktunya? Ya, Harus orang tua tuh main harus HP ya? melihat gitu, harus apa sih namanya? Memilah, bukan mantau ibaratnya. Mantau ya, Mantau, mantau. ngawasi gitu ya. Ngawasi, ibaratnya waduh, anak nih kok tiap hari main HP itu apa yang dilihat gitu mas. Iya, Nah, benar-benar. siapa tahu kan konten-konten negatif kan bisa berburuk pada diri sendiri kita mas. Peran orang tua itu penting juga. Nah, biar tidak filter ya mas. Iya. Selain itu Mas, ada lagi nih Mas, yaitu mendorong komunikasi terbuka dengan keluarga dan guru dan teman-teman sekitar, lah. Biar apa ya? Biar kita tuh bisa ngobrol secara aktif gitu-gitu kan. Soalnya kita kan manusia sosial ya Mas ya, berarti kita harus bersosialisasi. Gitu ya. Mungkin Berarti ada tambahan Mas? Oke, untuk tambahan saya sendiri ya mas, untuk yang terakhir adalah mengajak remaja beraktivitas di Dunia dunia nyata. Kenapa itu mas? Ibaratnya kita kan biar tidak nolak tadi mas ya kan? Iya. biar saling mengajak gitu. Iya. Iya. Kita kan berbaur. Iya. Ibaratnya punya teman nih mas, nolok di rumah doang cuma main game kan kenapa sih mas? Main game, nonton Kurang anime. ekspor ya kan, kurang ekspor ya mas. Makanya kita harus mengajak temannya yang nolok, wibu, kurang bergaul, tidak pede, diajak keluar main. Diajak keluar. Iya. Biar kita tuh bisa bersosialisasi. Iya, benar Kita ini sekali. manusia, kita ini manusia. Malu sosial lagi gitu Iya, ya mas. malu Ya, sosial. iya. Balik lagi ke malu sosial ya mas. Jangan sampai ntar nolet gitu-gitu terus habis itu jadiin kartun tuh jadi istri itu jangan. Bahaya gitu ya. Mas. Malah kalau terus apa nolak kayak gitu mah sudah dibully ya. Iya, suka dibully mas makanya. Iya, makanya saya diajak gitu. Diajak berbenah gitu ya. Mas. Itu bisa bikin sakit sih tuh mas itu kayak bikin gila ya. Soalnya Iya, Mas. ya masa iya istri itu kartun gitu itu kan nggak ada. Apalagi kalau
guling itu apa digambar Guling. pakai print itu apa ya kan ya ada saya pernah di media sosial gitu mas. Bukan media sosial lagi, teman kita ada Oh tuh. iya teman kita ada ya mas. Ya itu mas. Oke. Lumayan ya. Sudah cukup ya pembahasan kali ini ya. Sudah apa? Apa ya? Sudah Terjawab lah ya. Terjawab lah ya. Iya. Hmm. Makanya Oke. untuk media sosial itu harus penting kita Iya. apa namanya mas itu? Menjaga. Bukan menjaga mas. Apa? Memilah konten Oh, yang iya. baik dan positif. Memilah juga teman-temannya. Ya teman-teman tuh juga penting mas dalam peran di dunia nyata. Dan Orang tua juga penting perannya. Hmm. Harus membatasi ya gitu ya. Iya. betul. Apalagi Oke. kalau belum di bawah masih di bawah 18 tahun. Oke, dengan langkah-langkah tersebut kita bisa memanfaatkan media sosial secara positif tanpa mengorbankan kesehatan mental. Oke, ada tambah lagi dari mas-masnya? Cukup? Ya, Cukup ya. Oke. Pesan dari masnya nih, mas-masnya nih untuk anak muda sekarang nih apa? Keluar rumah sih mas, main. Hmm. Bukan main, maksudnya belajar, Berbaur, ya, berbaur, aktivitas iya, di rumah. bersosialisasi, bereksplor jangan di rumah doang main media sosial yang berdampak bisa kesehatan mental kita sendiri mas. Apalagi jangan membandingkan diri kan yang tadi tuh. Iya membandingkan diri dari tadi tuh kan. Itu. Dan kebanyakan tuh media sosial tuh bohong mas. Bohong ya. Sebenarnya misalnya nih orang nih ngepost punya mobil, padahal mobil orang gitu kan. Iya. Bisa aja editan juga kan mas. Iya. Apalagi AI. sekarang ini model-model AI gitu ya mas. Iya. Teknologi itu Teknologi yang meningkat makin gitu. canggih gitu ya. Semakin canggih Iya ya, makanya. sekarang ya. Banyaknya media sosial itu mas. Cukup ya. Cukup mas, cukup. Oke, terima kasih kepada dua narasumber ini atas diskusi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga siniar ini memberikan wawasan baru bagi pendengar tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di era digital ini. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.